Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom, kembali lagi kita bertemu di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat, GBI Ngadi Degaran. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus Tuhan, yang kami sembah siang dan malam, yang kami tinggikan setiap waktu. Pada saat ini Bapa, kami datang menghadap takhta kasih karunia-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, sebab kebenaran firman-Mu ini kekuatan dalam jiwa kami untuk memimpin kami Tuhan kepada kebenaran-kebenaran-Mu, mengarahkan kami sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Pengurapan-Mu bekerja atas kami sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami pendengar yang ada di mana saja. Di dalam pimpinan tuntunan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, kembali kita jumpa. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 20, Yeremia 11 ayat yang ke-20 dan Yeremia 17 ayat 10 dan Wahyu 2 ayat 23 saya akan bacakan. Yeremia 11 ayat 20, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi pembalasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah tidak mengubah hidup,
tetapi mengubah hubungan kita dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Ingat, yang diubah di sini hanyalah relasi kita yang sudah terputus oleh karena kejatuhan manusia di Taman Eden. Bukan keberadaannya. Rata-rata gereja selama berabad-abad meyakini keselamatan itu, bahwa selamat ya sudah. Tetapi orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan, menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kita harus melakukan bagian kita, yaitu kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan saya percaya di saat orang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya, mengakui Yesus Tuhan di dalam pribadinya, dia akan menjalani seluruh kehidupannya dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Karena hanya kasih karunia itulah yang telah menyelamatkan kita dan membuat kita menjadi orang yang dibebaskan dari dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita yaitu untuk mengembalikan relasi kita dengan Allah. Dan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah yang dahulunya kita terpisah oleh karena dosa kita. Tuhan mau agar supaya kita mengarahkan tujuan kita, perjalanan kita dengan terus berjuang untuk kita meninggalkan segala kelemahan-kelemahan kita, karakter-karakter manusia lama kita, dan kita menuju kepada karakter kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, itu yang namanya kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan keselamatan dengan menghargainya, yaitu tadi saya katakan, yaitu kita melakukan segala sesuatu yang diinginkan Allah, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka mau sebaik apapun kita, itu percuma. Mau sebaik apapun kita orangnya dermawan, kita orangnya suka melakukan kebaikan-kebaikan, kita tidak melanggar hukum orang. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, tidak menerima kasih karunia, itu semua sia-sia. Intinya, Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dan hidup buat kita. Pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berurusan dengan Tuhan? Banyak orang yang berkata, saya sudah Kristen, saya sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, ya sudah, sampai di situ. Orang percaya tidak mau berurusan dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini adalah jebakan iblis buat kita. Apakah cukup dengan seminggu sekali kita pergi ke gereja? Tentu saja hal itu tidak cukup. Seluruh hidup kita harus kita arahkan untuk proses ini. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sadarkah kita bahwa menjadi umat pilihan Tuhan itu luar biasa? Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Hanya orang-orang yang terpilih. Ajaran yang salah selama ini yaitu ketika diembuskan dari mimbar gereja bahwa kita sudah menang karena Kristus. Akhirnya orang Kristen hanya biasa-biasa saja menjalani kehidupan pribadinya. Dia merasa dia sudah menang. Dia berkemenangan, kita lebih dari pemenang. Tetapi sesungguhnya kehidupannya tidak lebih dari pemenang. Dia masih hidup dalam kungkungan dosa. Dia masih hidup dengan karakter-karakter manusia lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah menang untuk dirinya, yaitu untuk menyelamatkan kita, supaya dia menyelesaikan tugas kemesiasannya dan menjadi jembatan agar kita dapat menemui Bapa. Namun kita belum menang. Kita harus mendapat berkat dari kemenangannya. Artinya kita belum menang, tetapi bersama Kristus kita akan meraih kemenangan itu. Kemenangan apa? Kemenangan dari dosa. Relasi kita sudah dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus dengan kematiannya. Tetapi
yang harus kita kerjakan saat ini, yaitu kita harus menang dari setiap pergumulan hidup kita, yaitu karakter-karakter manusia lama kita yang harus diubahkan, yang harus dimatikan, sehingga karakter Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga itulah firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu Tuhan menguji hati dan batin manusia. Oke, kita kelihatan rohani, tapi kita tidak tahu hati kita, kehidupan kita yang tersembunyi, yang tidak dilihat orang. Saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebenarnya ayat itu hanya untuk orang-orang yang dimana mengalami penindasan, penganiayaan. Orang-orang yang mengalami penindasan dan penganiayaan oleh karena Kristus. Kalau kita mengatakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, tetapi kita hanya ingin kita menang karena ego kita, menang agar supaya kita dipuji, itu salah. Tetapi ayat firman Tuhan ini ditulis kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, penganiayaan oleh karena Kristus. Saudaraku yang kekasih, seringkali kita salah di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau diajar dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menguji hati dan batin manusia. Mari kita datang kepada Tuhan, kita perhadapkan diri kita kepada Tuhan. Kalau selama ini pengiringan kita kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan pribadi kita kepada Tuhan hanyalah secara lahiriah, berarti kita hanya sementara menjalani kehidupan ini hanya secara perkara-perkara dunia. Tetapi yang ditekankan oleh Tuhan Yesus buat kita pada saat ini, yaitu mari kita mencari perkara-perkara surgawi. Perkara surgawi itu apa? Perkara yang akan mengarahkan kita kepada kekekalan bersama Kristus. Memang kita membutuhkan makan dan minum, pakaian, fasilitas. Anak-anak kita butuh biaya sekolah dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Dialah yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kebenaran ini menguatkan saya secara pribadi bahwa senantiasa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, mari jangan kita terfokus kepada perkara-perkara lahiriah. Memang kita membutuhkan itu semua, tetapi yang Tuhan inginkan, mari kita berperkara dengan Tuhan. Kita berperkara menyerahkan seluruh keberadaan kita, seluruh kelemahan-kelemahan kita. Apa itu? Contoh kecilnya, mungkin kita gampang tersinggung. Tuhan ingin kita diubahkan menjadi pribadi yang memiliki jiwa besar. Yang dulu suka tersinggung, kita sadari itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah mengangkat kita menjadi pemenang. Berarti kita harus menang dari rasa pikiran-pikiran yang gampang tersinggung itu. Dan kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang luas di hadapan sesama kita, sehingga kita tidak memiliki lagi pikiran-pikiran negatif, kita tidak memiliki cara-cara pandang yang salah. Kenapa? Karena kita percaya Yesus sudah menang dan kita juga akan menang bersama dengan Tuhan, mengalahkan manusia lama kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan mengizinkan kita, mungkin kita dipermalukan. Mungkin saat ini kita diizinkan Tuhan kita mengalami kerugian. Mungkin saat ini kita diizinkan Tuhan mengalami tekanan-tekanan ekonomi, pekerjaan yang gak selesai-selesai, atau tuntutan-tuntutan yang dituntut kepada kita untuk kita selesaikan. Apapun itu, bahkan masalah sakit penyakit apapun yang selalu silih berganti di dalam diri kita, yang tidak habis-habisnya, jangan kita menyerah.
Mari saudaraku yang kekasih, kita hidup selayaknya sebagaimana kita harus hidup dengan tatanan-tatanan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mengikuti tatanan-tatanan itu, dan selebihnya mari kita hidup mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Dengan apa? Dengan kesucian hati, dengan kesucian hidup, dengan hati yang tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita di hari-hari terakhir ini. Iblis ingin menguasai setiap orang percaya dengan kondisi-kondisi yang melemahkan, kondisi-kondisi yang membuat orang menjadi takut, menjadi orang takut untuk menjalani hidup. Bahkan mungkin orang berkata, malam ini kalau bisa saya nggak usah ada lagi. Kenapa? Karena begitu tekanan yang sangat berat dalam kehidupannya. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu menguji hati dan batin. Mari saudaraku yang kekasih, saat kita diperhadapkan dengan suatu persoalan, tantangan, masalah, sakit, penyakit, pergumulan yang berat sekalipun, mari kita percaya bahwa Dia ada di samping kita. Dia tidak kemana-mana. Allah, Tuhan kita, Dia tidak kemana-mana. Tetapi Dia sedang menguji kita. Melihat kesetiaan kita. Melihat kehidupan kita. Apakah dengan ujian, tantangan ini kita mau datang kepada Tuhan, atau kita malah berbalik mencari jalan sendiri. Inilah kebenaran yang meneguhkan kita pada saat kesempatan ini. Mari saudaraku yang kekasih, kita terus berharap kepada kasih setia Tuhan. Kita harus percaya akan janji-janjinya yang sempurna atas seluruh kehidupan kita. Di dalam Wahyu 2 ayat 23 tadi kita sudah baca. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, perbuatan yang kita kerjakan saat ini, Tuhan melihat. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Peringatan buat kita saat ini, jangan sampai kita menyesal. Kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, kamu pada saat ini kamu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapanku. Kau menyakiti hatiku. Perjalanan kehidupanmu itu tidak menyenangkan hatiku. Tapi kan saya selalu ke gereja, saya selalu beribadah, saya selalu berdoa. Tuhan katakan, apakah kamu sering berdoa, kamu sering beribadah itu dilandasi oleh karena engkau mengasihi aku? Sebagai orang percaya kita dituntut sampai sejauh itu. Sejauh mana? Yaitu sejauh segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kita ke ibadah, kita berdoa, kita menyembah, kita melakukan kebenaran-kebenaran. Itu karena kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Inilah kebenaran yang saya bisa bagikan kepada kita pada kesempatan saat ini. Mari saudaraku, saya yang berbicara di tempat ini bukan karena saya sudah hebat, saya sudah super. Tidak, saya juga mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi Tuhan berkata di dalam kehidupan saya, jangan engkau memusingkan perkara-perkara dunia itu. Itu hanyalah perkara-perkara sesaat, perkara-perkara sementara. Tetapi yang harus kau perhadapkan, yaitu bagaimana kau harus hidup suci, bagaimana kau harus hidup berkenan di hadapanku. Karena hanya kehidupan yang suci dan berkenan itulah yang akan membawa kita bertemu dengan Yesus Kristus. Persoalan, sakit penyakit, masalah, apapun itu hanya bersifat 70-80 tahun. Tapi Tuhan Yesus berkata kekekalan yang abadi kalau kita tidak mengerjakan dalam kehidupan kita, kekekalan abadi di neraka atau di surga yang kita pilih. Di neraka selamanya kita akan mengalami penderitaan yang berat. Tetapi di dalam kerajaan surga kita akan mengalami kekekalan yang luar biasa. Sukacita, kebahagiaan yang tidak pernah kita alami di dunia ini akan kita terima di sana. Jadi inilah kebenaran yang meneguhkan kita. Mari, jangan kita rendah diri, jangan kita putus asa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Saya tidak kuat dengan ujian yang Tuhan izinkan buat saya.
Tapi saya percaya Engkau melihat hati dan batin saya yang terus terarah kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ia akan membela saya dari musuh-musuh saya. Musuh saya siapa? Bukan manusia. Musuh saya bukan suami saya, musuh saya bukan istri saya, musuh saya bukan anak-anak saya, musuh saya bukan mertua saya, musuh saya bukan pendeta saya, musuh saya bukan tetangga saya, musuh saya adalah roh-roh jahat, musuh saya adalah si iblis yang ingin mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Karena itu, mari kita peka. Dengan kepekaan itu, kita akan mampu melihat mana yang dari Tuhan dan bukan dari iblis. Yang dari iblis. Sehingga kita mampu menjadi pemenang. Yesus sudah menang. Kita sementara menuju kepada kemenangan itu. Karena Yesus ada di dalam kita. Saudaraku yang kekasih, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan menguji hati dan batin kita. Kita serahkan sepenuhnya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau yang menguji hati dan batin kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk mematikan kodrat dosa yang ada di dalam diri kami. Engkau telah menolong kami untuk membangun kembali hubungan relasi yang baik dengan Engkau melalui keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang harus kami perjuangkan saat ini Tuhan, yaitu kami harus mematikan kodrat dosa dalam diri kami. Kami memperoleh Kristus di dalam hidup kami dengan cara hidup kesucian, ketulusan hati, kemurnian hidup yang akan menolong kami, melepaskan kami dari segala ujian tantangan yang diperhadapkan dalam hidup kami. Karena bagi kami, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalaupun kami diizinkan saat ini mengalami tantangan-tantangan yang seolah-olah silih berganti, yang rasa-rasanya tidak mampu kami hadapi, kami percaya Tuhan Engkau ada di samping kami. Engkau menggendong kami dan Engkau mengatakan, tenang anakku, aku bersama dengan engkau. Tenang anakku, aku mengasihi engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami terima dengan iman firman-Mu saat ini, dan kami mau lakukan itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban
pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Itu